Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ansari Ramadan Pane dengan NIM 105-20254. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Negara dan Konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada yang prinsipnya setiap warga masyarakat harus tunduk terhadap pada kekuasaan negara melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti ketertiban, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatnya sampai pada aturan yang paling rendah. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara adalah sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Pengertian bangsa dan negara, suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Selanjutnya adalah dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan bernegara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Banyak yang didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno pada abad pertengahan sampai pada abad modern. Selanjutnya adalah teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya adalah sistem negara, bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan, yang kedua ada negara serikat, yang ketiga ada hanya itu saja. Selanjutnya adalah proses lahirnya Indonesia. Proses lahirnya Indonesia adalah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 45 dalam proklamasi kemerdekaan. Dilanjutkan dengan ditetapkannya undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara di Indonesia, serta adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober yang mengikat bangsa Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat, kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil atau konsekuensi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia untuk segala kewajiban baik warga negaranya maupun alat pemerintahnya. Nah, menurut Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengaturan tentang perlindungan hak HAM dan warga negara, peraturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara dan yang mendasar, dan yang ketiga adalah pembatasan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Oke lah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang makalah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.